Shalom, selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita yang terbaik untuk bisa kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 26 sampai kepada ayat yang ke-29. Ayat ini akan kita baca secara responsoria atau bergantian, Bapak Ibu. Nanti saya baca ayat yang ke-26, lalu saudara bisa membacanya ayat yang ke-27 sampai kepada ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Katakan amin. Haleluya. Hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Temanya adalah jangan tangisi aku, ya. Jangan tangisi aku. Dan hari ini kita merayakan atau memperingati Jumat Agung, ya. Di seluruh penjuru dunia, di atas muka bumi ini semua umat-umat Kristen merayakan atau memperingati hari Jumat Agung, memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Ya. Biasanya kalau di hari kematian, ya, saudaraku yang terkasih, itu biasanya orang-orang pasti akan bersedih. Ya. Orang-orang akan meratap, orang-orang akan berkabung, ya. Orang-orang akan menangis. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, khotbah saya bertema jangan tangisi aku. Ya. Jangan tangisi aku. Ucapan siapakah ini Bapak Ibu? Ya. Benar, ini adalah ucapan dari Yesus sendiri. Ya. Di saat menjelang kematian Yesus, dia berkata, jangan tangisi aku. Menangis itu adalah sebuah respon, ya, respon fisik akibat dari gejolak emosi kita, ya, yang dirasakan oleh seseorang. Ya. Inilah menangis. Respon dari fisik akibat dari gejolak emosi yang dirasakan oleh seseorang. Kalau demikian berarti semua orang, semua manusia itu pasti tentu pernah menangis. Kenapa? Karena semua manusia pasti memiliki apa yang namanya emosi. Ya. Saudara pernah menangis? Ya. Atau sering menangis? Ya. Tetapi yang jelas semua manusia itu pernah menangis. Baik itu laki-laki, terlebih wanita. Amin, wanita? Ya. Baik itu orang-orang dewasa, bapak-bapak, terlebih anak-anak. Ya.
Air mata itu akan keluar dengan sendirinya saat perasaan manusia itu tersentuh oleh sesuatu. Ya. Ketika ia kecewa, ketika ia sedih, ketika ia disakiti, atau mungkin juga ketika ia terharu, atau mungkin juga ketika dia bahagia, dia bisa menangis. Ya. Adakah di antara kita ketika kita mengalami bahagia, nggak terasa air mata itu menetes? Ya. Itu karena respon fisik kita, gejolak emosi yang ada dirasakan oleh setiap manusia. Ya. Apalagi di saat ada peristiwa kematian, di sanalah kita berkabung, maka sering disitulah kita berduka dan ratap tangis akan terdengar di sana. Ketika Yesus dibawa oleh serdadu-serdadu untuk disalibkan, di dalam perjalanannya ke Bukit Golgota, dikatakan dalam firman Tuhan, banyak orang menyaksikan penderitaan Yesus saat dia memikul salibnya. Ya. Apalagi ketika dia dicambuk, disiksa, dia dipukul, dia diolok-olok, dan itu membuat para wanita-wanita yang ada pada saat itu, membuat perempuan-perempuan Yerusalem yang ada pada saat itu, mereka merasa kasihan atas penderitaan Yesus. Mereka mengikut Yesus selama dalam perjalanan ke Bukit Golgota. Mereka mengikuti Yesus. Para perempuan-perempuan mengikuti Yesus sambil mereka meratapi, mereka menangis. Tapi apa respon Yesus saat mereka menangisi Yesus? Apakah Yesus pada saat itu dia senang? Apakah Yesus pada saat itu dia bangga? Apakah Yesus pada saat itu dia tersanjung melihat orang-orang banyak, perempuan-perempuan Yerusalem menangisi dia? Iba kepada Yesus, simpati kepada Yesus. Ternyata tidak, saudaraku yang terkasih. Yesus ternyata tidak bangga kepada mereka. Yesus ternyata tidak memuji mereka. Di dalam ayat yang ke-28 berkata, ketika dia berkata, jangan kamu menangisi aku, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Apakah dia bangga dengan hal itu? Apakah bangga dia dengan perempuan-perempuan Yerusalem yang datang, yang mengikuti dia ketika mereka melihat Yesus dipukuli, dicambuk, diolok-olok, dihina? Apakah Yesus bangga? Ternyata enggak bangga. Ya. Mengapa Yesus berkata demikian? Bukankah di saat itu benar yang menderita itu adalah Yesus? Tetapi kenapa dia berkata demikian pada saat itu? Yang disiksa itu adalah Yesus, yang menderita itu adalah Yesus sendiri, yang disalib itu adalah Yesus, bukan mereka, bukan perempuan-perempuan itu, dan bukan anak-anak mereka. Artinya apa, Bapak Ibu? Sering sekali saudaraku ketika kita beribadah, ketika kita mengenang kematian Yesus, kita terharu. Ya. Kita menangis. Orang-orang Kristen pergi ke gereja, dan di gereja mereka menyanyi dan menangis. Mereka mengingat penderitaan Yesus. Banyak sekali orang-orang ketika menonton jalan salib,
nonton film penderitaan Yesus, tidak terasa air matanya mengalir, menetes. Apakah itu salah? Mungkin tidak. Ya, mungkin tidak. Tapi yang jelas bukan itu yang Yesus inginkan dari kita. Bukan tangisan kita. Bukan air mata kita. Seolah-olah kita merasa ya, penderitaan Yesus pada saat dia disalibkan. Merasa ada di sana. Jadi ternyata bukan itu, saudaraku, yang Yesus inginkan dari kita. Tidak cukup hanya sekedar kita hanya tersentuh, terharu, menangis melihat penderitaan Yesus. Tapi ada hal-hal yang lain, saudaraku, ya, yang lebih dari itu, yang Yesus kehendaki dari diri kita. Haleluya. Ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang Tuhan rindukan, yang harus kita lakukan. Ya. Apa itu yang Yesus kehendaki dari kita? Yang tidak lain adalah yang pertama, kita tadi sudah singgung. Yang Yesus kehendaki dari kita adalah tangisilah dirimu sendiri. Ya, saya ulang kembali. Tangisi dirimu sendiri. Ternyata ini yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Ya. Dari diri kita, dari hidup kita. Ya. Apa maksud perkataan dari Yesus di dalam ayat yang ke-28 yang berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan kau menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu." Sampai di situ. Jangan kau tangisi aku, kata Yesus. Jangan kau meratap karena aku, tapi tangisilah dirimu, ratapilah dirimu. Jadi ternyata bagi Yesus, air mata untuk penderitaannya itu tidak lebih berarti daripada air mata atas perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Seharusnya mereka menangisi dirinya mereka sendiri, bukan menangisi Yesus. Bukan menangisi penderitaan Yesus. Yesus mau manusia tidak hanya fokus meratapi penderitaannya, tetapi manusia harus lebih fokus untuk meratapi dirinya sendiri, untuk menangisi dirinya sendiri, dosa-dosanya sendiri, perbuatan-perbuatannya sendiri. Yang itulah yang Tuhan kehendaki dari diri kita. Haleluya. Ya. Tangisi dirimu sendiri berarti di dalam hal itu kita harus menangisi perbuatan-perbuatan dosa kita. Tangisi dirimu sendiri berarti kita harus berkabung atas dosa-dosa kita. Haleluya. Ya. Kira-kira pernah enggak saudara menangisi dirimu sendiri? Kira-kira pernah enggak saudara berkabung atas dirimu sendiri? Mungkin pernah. Atau juga sering, sangat sering. Tetapi saudaraku yang terkasih, tetapi yang sering kita tangisi itu sangat beda. Yang sering kita tangisi itu adalah keadaan kita. Yang sering kita tangisi itu adalah masalah hidup kita, persoalan hidup kita, problema-problema yang kita sedang hadapi dalam hidup kita, kesusahan kita, sakit hati kita.
Yang kita ratapi hanya nasib kita. Ketika usahamu merosot, engkau menangis. Ketika mulai ekonomimu dimorat-maritkan, engkau menangis. Ketika sakitmu sangat jauh untuk disembuhkan, lama disembuhkan, engkau menangis. Ternyata itu yang sering kita lakukan. Hanya menangisi keberadaan kita, keadaan kita, masalah kita, persoalan hidup kita. Lalu apakah itu yang Tuhan maksud dengan tangisilah dirimu sendiri? Apakah kita disuruh untuk sering-sering menangisi keadaan kita? Apakah kita diajarkan untuk menangisi masalah-masalah kita? Bukan itu yang Tuhan kehendaki dari diri kita. Bukan itu semua. Bukan itu yang Yesus mau. Tetapi yang Yesus mau kita melihat kepada diri kita. Amin. Ya, kepada diri kita. Kepada perbuatan-perbuatan dosa kita. Perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Tingkah laku kita yang tidak seturut dengan firman Allah. Pelanggaran-pelanggaran kita. Terhadap itulah sesungguhnya kita harus meratap dan menangisi diri kita. Bukan keadaan masalah kita, beban hidup kita, persoalan kita, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, perekonomian sudah mulai morat-marit, mungkin usaha yang sudah mulai merosot. Bukan itu yang kita harus tangisi. Tangisi dirimu. Mari tilik hatimu, pribadimu. Seberapa besar engkau sudah menyakiti Tuhan? Seberapa jauh engkau sudah meninggalkan Tuhan? Apakah engkau tidak lagi sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, terlebih untuk melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan? Seharusnya itu yang engkau tangisi. Aku sudah jauh dari Tuhan, aku sudah melakukan kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan dosa. Ketika engkau membenci, mengkhianati, menyakiti hati orang, seharusnya itu yang kau tangisi. Amin. Ya. Ada penyesalan atas dosa-dosa perbuatan kita. Dengan penyesalan itulah seharusnya air mata ini juga akan menetes. Mengingat perbuatan-perbuatan kita, kesalahan-kesalahan kita. Menyesali segala perbuatan-perbuatan kita yang sudah jauh dari kebenaran. Supaya pengorbanannya itu tidak menjadi sia-sia. Hari ini saudaraku yang Tuhan mau dari diri kita. Jangan tangisi dia, amin. Tapi tangisilah dirimu sendiri. Itu yang Tuhan mau dan kehendaki. Haleluya. Lalu yang kedua, apa yang Yesus kehendaki dari diri kita yang kedua adalah tangisi anak-anakmu. Ya, tangisi anak-anakmu. Selain menangisi diri sendiri, Yesus juga menyuruh mereka untuk menangisi anak-anak mereka. Ya. Siapa anak-anak? Anak-anak itu adalah keturunan. Anak-anak itu adalah generasi. Ya. Berarti Yesus pada saat itu dia mengingatkan kepada mereka pada saat itu untuk jangan hanya bersimpati kepada penderitaan Yesus, jangan terbebani kepada penderitaan Yesus,
Sebab Yesus memang harus menderita. Enggak usah engkau tangisi. Yesus harus menderita dan itu adalah bukti dari ketaatannya kepada kehendak Bapa. Haleluya. Ya, kalau dia enggak menderita, kalau dia enggak mati, kita akan binasa. Jadi mau enggak mau Yesus harus menderita. Mau enggak mau Yesus harus mati. Karena itu adalah kehendak Bapa di surga. Tapi Yesus berkata, yang harus engkau tangisi dan yang harus menjadi bebanmu sekarang adalah anak-anakmu. Yang kau tangisi itu, yang menjadi bebanmu itu adalah generasi-generasimu. Ini yang Tuhan mau, saudaraku. Haleluya. Ya. Pernahkah enggak saudara menangisi anak-anakmu? Pernah enggak saudara menangisi generasi-generasimu? Simpati kepada mereka, terbeban kepada mereka. Pernah enggak saudaraku yang terkasih? Ayat 29 berkata, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan yang mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan. Ya. Apa artinya? Apa maksud dari ucapan Yesus? Di dalam hal itu Yesus sedang bernubuat. Haleluya. Ya. Yesus sedang bernubuat akan apa yang bakal terjadi di masa yang akan datang, di masa depan. Akan ada masa-masa kesukaran. Masa-masa yang begitu berat. Jauh lebih sukar dari yang terjadi sekarang ini. Dan itu akan dialami oleh anak-anak mereka. Itu akan dialami oleh generasi-generasi mereka. Jadi tangisilah mereka. Merataplah atas mereka. Terbebanlah atas mereka. Jadi tugas kita saudaraku untuk menangisi mereka sekarang, anak-anak kita. Haleluya. Ya, menangisi anak-anak kita. Menangisi generasi-generasi kita. Kita tidak tahu ya ke depan nanti apa yang terjadi. Pasti firman Tuhan mencatat akan lebih parah lagi saudaraku dari hal-hal sekarang ini. Peristiwa-peristiwa sekarang ini. Lebih parah lagi dengan masa-masa sekarang yang kita alami. Dibandingkan dengan masa kelak anak-anak kita. Generasi-generasi kita. Saya tidak tahu apakah kita juga sampai nanti di sana. Ya. Akan lebih berat lagi untuk mereka jalani kehidupan mereka saudaraku. Ya. Artinya apa? Dengan menangisi mereka sekarang ini berarti kita sedang terbeban untuk hidup mereka kelak di masa depan. Amin. Ya. Terbeban untuk anak-anak kita di masa depan. Menangisi mereka dengan doa-doa kita, terbeban dengan doa-doa kita, terbeban untuk mendidik mereka sejak dari hidup masa sekarang ini untuk hidup di dalam kebenaran hingga sampai mereka dewasa. Ajari mereka, bekali mereka. Supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Haleluya.
Ketika engkau menangisi mereka, ketika engkau terbeban atas mereka, maka dalam hal itu engkau sedang menyelamatkan kehidupan mereka. Haleluya. Ya. Dan oleh sebab itu mari dari sekarang ini engkau kerja keras. Ya. Engkau harus kerja keras. Ya. Tetap doakan mereka, terbeban kepada mereka. Ya. Mulai dari sekarang ini, kita sebagai orang tua, jangan kita pernah lengah, saudaraku. Jangan pernah kita berhenti apalagi. Jangan bersantai. Engkau punya tanggung jawab yang besar atas keselamatan anak-anakmu, atas keselamatan generasi-generasi kita berikutnya. Haleluya. Ya. Didik mereka, saudaraku. Didiklah anak-anakmu. Biasakan sejak kecil, ya, sejak dini belia. Biasakan untuk membawa mereka kepada Tuhan. Biasakan untuk mereka ajari untuk setia beribadah kepada Tuhan. Ajar mereka untuk mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Haleluya. Ajak mereka, ajari mereka untuk menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Ajari mereka. Bekali mereka, saudaraku. Kadangkala miris jika ada orang tua yang tersinggung. Miris rasanya ketika ada orang tua yang marah. Ketika kami menasihati, kami mendidik, mereka tersinggung, mereka marah. Harus ada kerjasama, amin. Ya, maksud kami pun adalah untuk mendidik, ya, menasihati, untuk membawa dia dekat kepada Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang melakukan firman Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang akan setia beribadah kepada Tuhan, untuk menjadi anak-anak kelak, menjadi anak-anak yang melayani Tuhan. Haleluya. Jadi jangan sikit-sikit tersinggung. Amin. Ya, jangan sikit-sikit marah. Cerewet kali itu tante itu, om itu cerewet kali, keras kali katanya. Supaya mereka dibekali kelak dalam hidup mereka di dalam masa mendatang. Keadaan yang semakin berat, masa-masa yang sukar yang akan mereka alami jalani. Mereka akan kuat di dalam Tuhan dan mereka tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena sudah dibekali. Kita sudah tangisi. Kita sudah ratapi terbeban saat ini kepada anak-anak kita. Haleluya. Ya. Jangan pernah engkau menjerumuskan anak-anakmu dengan pembelaan yang salah. Sering sekali saudaraku yang terkasih, kita nggak terima. Kita membela. Ya. Tapi membela dengan salah. Kita nggak terima sebagai orang tua. Kita tersinggung. Sebagai orang tua, jangan kita hanya pernah fokus terhadap cita-cita anak-anak kita. Terhadap cita-cita mereka, kita hanya fokus kepada masa depan mereka. Supaya mereka menjadi orang yang pintar. Supaya mereka menjadi orang yang hebat. Orang yang kaya, orang yang sukses.
tapi tidak pernah dibekali supaya dia menjadi orang benar. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang baik, itu enggak pernah terbersit. Itu enggak menjadi tujuan utamanya. Yang dia pikirkan hanya masa depan anaknya. Supaya anaknya itu kelak menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang kaya. Tahu nggak peristiwa bom kemarin? Ya. Sekarang ini iblis sudah memakai anak-anak muda. Anak-anak belia sudah korban bom. Ya. Anak-anak milenial itu dari umur 18 tahun sampai kepada umur yang 35 tahun. Mereka sudah berani melakukan bom bunuh diri. Mari menangislah kepada anak-anakmu, terbebanlah kepada anak-anakmu, doakan mereka supaya mereka tidak menjadi tersesat. Haleluya. Doa engkau supaya anak-anakmu itu bisa menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kehendak Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Itu doamu. Selanjutnya urusan Tuhan. Amin. Ya. Mari tangisi mereka, ini yang dimaksud oleh Tuhan. Tangisilah anak-anakmu. Tangisilah generasi-generasimu. Terbebanlah kepada keselamatan anak-anakmu, generasimu, bangsamu, negaramu. Jadi enggak cukup juga engkau menangisi anak-anakmu sendiri, tetapi engkau juga sesekali menangisi anak-anak orang lain. Di hari Jumat Agung ini, saudaraku, ya, cara yang Tuhan mau untuk kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Tangisilah dirimu, amin. Tangisilah dirimu, tilik dirimu. Tangisilah anak-anakmu. Doakanlah mereka. Terbebanlah kepada mereka. Doakan dirimu, terbeban kepada dirimu sendiri. Doa kita bersama agar semua kita dan semua generasi kita kelak akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Itulah doa kita. Mari. Jangan engkau tangisi dirimu sendiri. Jangan engkau tangisi Yesus, tapi tangisilah dirimu sendiri dan tangisilah anak-anakmu, generasimu. Haleluya. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini akan tertanam dalam setiap loh hati kita. Dan menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan. Jadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.